Bagaimana jika prajurit TNI cantik datang ke Polda Metro untuk mengambil motor ayahnya yang disita tanpa sebab malah diberlakukan kasar oleh oknum polisi? Dengan cepat prajurit TNI cantik memerintahkan pasukannya untuk mengamankan oknum polisi tersebut. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak. Ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Zahra melangkah masuk ke kantor polisi dengan langkah mantap yang mencerminkan disiplin bertahun-tahun dalam dunia militer. Seragam dinas yang dikenakannya melekat sempurna di tubuhnya. Rapi tanpa celah, seolah menjadi perpanjangan dari jati dirinya sebagai prajurit. Wajahnya memang cantik, namun bukan kecantikan rapuh. Ada ketegasan yang terpancar, jelas dari rahang yang mengeras dan sorot mata yang awas, selalu menghitung kemungkinan terburuk di sekelilingnya. Setiap langkahnya bergema ringan di lantai keramik, menyatu dengan dengung kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit ruangan. Di dalam dadanya, Zahra mengingat pesan ayahnya sebelum berangkat. Urusan sederhana, jangan cari masalah. Tujuannya jelas dan seharusnya mudah. Mengurus motor ayahnya yang terkena tilang saat razia malam. Tak ada niat pamer pangkat, tak ada keinginan memperlihatkan kuasa. Ia hanya ingin menyelesaikan kewajiban administratif, mengambil kembali kendaraan keluarga, lalu pergi. Namun naluri tempurnya sudah memberi sinyal halus, seolah ada sesuatu yang tidak beres sejak ia menjejakkan kaki di gedung itu. Suasana di dalam ruangan terasa dingin. Bukan hanya karena pendingin udara yang disetel terlalu rendah, tetapi karena atmosfer kaku yang menempel di dinding-dinding kusam. Bau kertas lama bercampur logam senjata dan minyak pelumas memenuhi hidung, aroma khas yang sering ditemui Zahra di markas. Namun kali ini terasa berbeda, lebih pengap, lebih menekan. Beberapa polisi yang sedang duduk di kursi plastik menoleh sekilas ke arahnya, pandangan cepat yang menilai dari ujung sepatu hingga bahu seragam, lalu segera memalingkan wajah. Tidak ada sapaan, tidak ada anggukan hormat, hanya sikap acuh yang disengaja. Bunyi ketikan keyboard dan gesekan kertas terdengar kontras dengan keheningan sosial yang tercipta. Zahra berdiri sejenak, mengamati tata letak ruangan, pintu keluar, jarak antar meja, kebiasaan lama yang tak pernah bisa ia lepaskan. Ia menenangkan napas, meneguhkan niat untuk tetap sopan. Di benaknya, ia meyakinkan diri bahwa sikap dingin ini mungkin hanya rutinitas kantor. Namun rasa di tengkuknya mengatakan sebaliknya. Seakan ruangan ini menunggu percikan kecil untuk berubah menjadi medan konflik. Di balik salah satu meja pelayanan, seorang polisi botak bernama Farhan perlahan mengangkat kepala. Gerakannya santai, terlalu santai untuk situasi resmi, seolah ia merasa sepenuhnya menguasai ruangan itu. Tatapannya menyapu Zahra tanpa rasa sungkan, berhenti sedikit lebih lama dari yang pantas, penuh penilaian dan rasa meremehkan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis, senyum orang yang terbiasa menekan tanpa pernah ditekan balik. Tangannya berhenti menulis, ballpoint diketukkan pelan ke meja, menciptakan irama kecil yang justru menambah ketegangan. Zahra menangkap bahasa tubuh itu dengan jelas, postur condong ke belakang, bahu terbuka, ekspresi wajah yang seolah berkata bahwa ia tak perlu berusaha bersikap ramah. Beberapa polisi lain melirik ke arah Farhan, lalu cepat-cepat kembali menunduk, memilih tidak terlibat. Nama Farhan tertera jelas di papan dada, dan Zahra menghafalnya dalam sekejap. Ia tahu tipe seperti ini, merasa berkuasa karena seragam dan ruangan, lupa bahwa kekuasaan sejati selalu dibatasi aturan. Namun Zahra masih menahan diri, memberi kesempatan pada prosedur untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dengan suara tenang dan pilihan kata yang tertata rapi, Zahra menjelaskan maksud kedatangannya. Ia menyebutkan nomor tilang, waktu kejadian, serta identitas pemilik kendaraan dengan jelas, tanpa nada menuntut. Setiap kalimat diucapkan dengan sopan, seperti yang diajarkan dalam etika militer saat berhadapan dengan instansi lain. Namun Farhan menanggapinya dengan nada ketus, bahkan sebelum Zahra selesai berbicara. Suaranya keras, sengaja dinaikkan, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di hadapan publik. Kata-katanya pendek, tajam, dan mengandung sindiran halus yang menusuk harga diri.
Ia tidak menatap dokumen yang disodorkan, justru menatap wajah Zahra dengan ekspresi merendahkan, seakan semua penjelasan itu tak lebih dari gangguan kecil dalam rutinitasnya. Beberapa kalimat Farhan terdengar ambigu, menggantung antara perintah dan ejekan. Zahra merasakan rahangnya menegang, namun ia tetap berdiri tegak. Dalam kepalanya, ia mengingat ulang prinsip utama. Jangan terpancing. Selama belum ada pelanggaran nyata, ia memilih bertahan pada jalur formal. Nada bicara Farhan semakin kasar seiring berjalannya percakapan. Setiap kata terasa lebih tajam dari sebelumnya. Ia mulai memotong pembicaraan, tertawa kecil tanpa humor, dan mengeluarkan komentar yang membuat udara di ruangan itu terasa makin berat. Beberapa orang terdiam, suasana berubah canggung, seolah semua menyadari batas kesopanan telah dilewati. Tak ada yang berani menegur, tak ada yang bergerak untuk melerai. Zahra menarik napas panjang, perlahan dan terukur, seperti saat ia bersiap menembak di lapangan latihan. Dadanya naik turun bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang mulai mendidih. Ia bisa merasakan denyut di pelipisnya, tanda emosinya diuji. Namun wajahnya tetap terkendali, ekspresinya dingin dan fokus. Dalam diam, Zahra menimbang pilihan. Terus menahan diri demi prosedur, atau bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia belum tahu bahwa beberapa menit ke depan akan mengubah suasana kantor itu sepenuhnya, dan bahwa kesabarannya sedang diuji hingga batas terakhir. Dengan rahang mengeras dan bahu tetap tegak, Zahra akhirnya menyebutkan jati dirinya dengan suara tegas namun terkontrol. Ia tidak membentak, tidak pula meninggikan nada. Setiap kata diucapkan jelas, terukur, dan penuh keyakinan. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI aktif, lengkap dengan kesatuan tempat ia bertugas, bukan untuk mengintimidasi, melainkan sebagai penegasan posisi dan martabat. Harapannya sederhana dan wajar, diperlakukan dengan hormat sebagaimana sesama aparat negara yang terikat oleh aturan dan etika. Di kepalanya, Zahra masih percaya bahwa identitas itu akan menjadi pengingat, bahwa di hadapannya bukan warga sipil yang bisa diperlakukan sewenang-wenang. Ia berdiri menunggu respons, sorot matanya lurus menatap Farhan, memberi kesempatan terakhir bagi akal sehat untuk mengambil alih. Detik-detik itu terasa panjang, seolah waktu melambat. Sementara Zahra menahan diri agar tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Ia tahu, satu reaksi berlebihan bisa mengubah arah segalanya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Farhan memiringkan kepala sejenak, lalu tertawa terbahak tanpa menutup mulut. Tawanya keras, menggema di seluruh ruangan, mengandung ejekan kasar yang menusuk langsung ke harga diri. Beberapa polisi lain tersentak. Ada yang berpura-pura sibuk, ada pula yang menelan ludah dengan wajah tegang. Tawa itu bukan sekadar suara, melainkan pernyataan sikap, sebuah penghinaan terang-terangan. Farhan menggelengkan kepala sambil terus tertawa, seolah pengakuan Zahra adalah lelucon, murahan yang tak pantas ditanggapi serius. Urat di leher Zahra menegang, namun ia tetap diam. Udara di sekeliling terasa memanas. Denyut ketegangan menyebar cepat seperti gelombang. Dalam tawa itu, Zahra menangkap sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar arogansi. Rasa kebal, keyakinan bahwa ia tak akan tersentuh konsekuensi apapun. Dan saat itulah, suasana berubah dari tidak menyenangkan menjadi mengancam. Tanpa peringatan, Farhan berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar. Suara kaki kursi yang terseret menimbulkan bunyi nyaring yang memecah keheningan. Dalam satu dorongan tiba-tiba, tangannya menghantam bahu Zahra dengan tenaga penuh. Tubuh Zahra terdorong ke belakang, langkahnya mundur setengah meter sebelum ia berhasil menahan keseimbangan. Matanya membelalak, bukan karena takut, melainkan karena terkejut oleh tindakan brutal yang sama sekali melanggar batas. Beberapa orang di ruangan itu refleks berdiri, lalu kembali terpaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Zahra merasakan panas menjalar di dadanya. Napasnya tertahan sesaat. Naluri tempurnya langsung aktif, menghitung jarak, posisi tangan Farhan dan kemungkinan serangan lanjutan. Namun ia masih berdiri di tempat, kedua kakinya menjejak kuat ke lantai, tubuhnya kini seperti pegas yang ditahan paksa. Kesabaran yang selama ini ia jaga mulai retak. Detik berikutnya terjadi begitu cepat.
Farhan meraih senapan yang bersandar di dekat meja dan mengangkatnya dengan gerakan penuh ancaman. Laras senjata itu diarahkan lurus ke wajah Zahra. Jaraknya cukup dekat hingga dingin logamnya seolah bisa dirasakan dari pandangan saja. Ruangan seketika membeku, tak ada suara, tak ada gerakan, bahkan napas pun terasa tertahan. Beberapa polisi membelalak, sebagian lain memucat, menyadari bahwa situasi telah melampaui batas yang tak bisa ditarik kembali. Zahra menatap lurus ke arah senapan itu, matanya tajam dan tak berkedip. Ia mengenali posisi jari di pelatuk, sudut laras dan postur penodong dengan kecepatan naluriah. Dalam kepalanya, berbagai skenario berkelebat, hasil dari latihan bertahun-tahun menghadapi situasi hidup dan mati. Satu kesalahan kecil saja bisa berujung fatal. Namun yang paling terasa baginya adalah penghinaan terakhir. Seorang aparat negara menodongkan senjata pada sesama aparat di ruang publik. Amarah Zahra akhirnya meledak. Bukan dalam bentuk teriakan, melainkan dalam keputusan dingin yang diambil sepersekian detik. Semua latihan keras, disiplin besi, dan harga diri sebagai prajurit TNA menyatu dalam satu respons instingtif. Ia tak lagi berpikir tentang prosedur atau kesopanan. Yang ada hanyalah kebutuhan untuk menghentikan ancaman di hadapannya. Tubuhnya menegang sempurna, fokusnya menyempit hanya pada Farhan dan senapan itu. Detak jantungnya terasa jelas, namun pikirannya justru sangat tenang, seolah dunia di sekeliling menghilang. Dalam momen itu, Zahra bukan lagi gadis yang datang mengurus tilang, melainkan prajurit yang terlatih menghadapi bahaya nyata. Keputusan sudah diambil, tanpa ragu dan tanpa jalan mundur. Apapun yang terjadi setelah ini, ia siap menanggung konsekuensinya. Karena membiarkan ancaman itu terus berdiri bukanlah pilihan bagi seorang prajurit. Dengan perhitungan sepersekian detik, Zahra melangkah maju menembus jarak yang tersisa. Gerakannya efisien, tanpa ayunan berlebihan, seperti yang diajarkan dalam latihan jarak dekat. Tinju kanannya melesat lurus, memanfaatkan momentum tubuh dan posisi kaki yang sudah tertanam kuat di lantai. Pukulan itu menghantam wajah Farhan dengan suara benturan yang jelas, kering, dan menggema di ruangan yang sebelumnya beku. Kepala Farhan terhempas ke samping, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung beberapa langkah sebelum mencoba bertahan. Bukan luapan emosi yang membimbing pukulan itu, melainkan keputusan taktis untuk menghentikan ancaman. Di mata Zahra, momen itu adalah eksekusi dari prinsip keselamatan. Melucuti bahaya secepat mungkin. Beberapa orang tersentak, ada yang refleks menutup mulut, ada pula yang mundur setapak. Waktu kembali mengalir, namun ketegangannya belum surut. Justru kini mengeras, menunggu kelanjutan yang tak terelakkan. Farhan jatuh terduduk dengan napas terputus. Tangannya terlepas dari pegangan. Darah merembes dari sudut wajahnya, menetes tipis ke lantai, meninggalkan jejak yang kontras dengan keramik pucat. Senapan yang tadi menjadi pusat ancaman, terlepas dan meluncur di lantai, berhenti beberapa langkah dari kaki Zahra. Bunyi logamnya yang beradu dengan lantai terdengar nyaring, seolah menandai runtuhnya dominasi semu yang baru saja dipamerkan. Beberapa polisi bergerak setengah langkah, lalu berhenti, ragu, bingung, dan terjebak antara naluri dan hierarki. Zahra melirik senapan itu sekilas, memastikan jaraknya aman dan tak mudah diraih kembali. Detak jantungnya masih kuat, namun pikirannya jernih, mencatat setiap detail. Ancaman utama telah dilumpuhkan, namun situasi belum sepenuhnya aman. Ia tahu, pengendalian pasca insiden sama pentingnya dengan tindakan awal. Zahra berdiri tegak di hadapan Farhan. Bahunya lurus, dagu sejajar, napasnya berat namun terkendali. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Namun tatapannya berbicara lantang, dingin, tegas, dan penuh peringatan. Ia tidak mendekat, tidak pula mundur. Jarak dijaga dengan presisi, menutup peluang serangan balik. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kini bercampur rasa malu dan takut. Beberapa pasang mata menunduk, menyadari bahwa batas telah dilanggar dan konsekuensi sedang mendekat. Zahra membiarkan detik-detik itu bekerja, memberi waktu bagi semua orang untuk memahami perubahan kendali. Dalam sikap diamnya, ada pesan yang jelas. Kekerasan telah dihentikan,
Namun pertanggungjawaban baru saja dimulai. Ia tidak mencari sorak atau pembenaran. Yang ia jaga adalah keselamatan dan martabat. Tanpa menurunkan kewaspadaan, Zahra meraih alat komunikasinya. Jarinya bergerak cepat, menekan kanal yang sudah dihafalnya. Suaranya keluar singkat dan padat, bernada perintah yang tak memberi ruang salah tafsir. Ia menyampaikan lokasi, situasi, dan kebutuhan pengamanan dengan bahasa profesional, menghindari emosi berlebih. Setiap kata dipilih untuk kejelasan dan kecepatan. Di ujung sana, respons datang cepat, pengakuan singkat, kesiapan penuh. Zahra mengakhiri panggilan dan kembali memindai ruangan, memastikan tak ada gerakan yang membahayakan. Beberapa polisi terlihat gelisah, ada yang menelan ludah, ada pula yang menarik napas panjang. Semua menyadari bahwa perkara ini telah keluar dari ranah internal dan memasuki wilayah akuntabilitas yang lebih luas. Tak lama kemudian, langkah-langkah berat terdengar dari luar ruangan, ritme sepatu yang teratur dan pasti. Kehadiran itu terasa sebelum terlihat, membawa tekanan kekuatan nyata yang mengubah atmosfer seketika. Prajurit-prajurit memasuki area dengan sikap siap, pandangan fokus, dan koordinasi rapi. Ruangan yang tadi dipenuhi arogansi kini diliputi keheningan penuh kendali. Farhan, yang masih terduduk dengan wajah terluka, tak lagi menjadi pusat kuasa. Ia kini berada di bawah sorot tanggung jawab. Zahra memberi laporan singkat, menunjuk senapan di lantai dan posisi aman yang telah dijaga. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya prosedur yang berjalan. Momen itu menandai akhir dari kesewenang-wenangan dan awal dari proses pertanggungjawaban yang tak bisa dihindari. Dalam ketenangan pasca tegang, satu hal menjadi jelas. Kekuasaan tanpa etika selalu berumur pendek.